Vicky, pemuda 23 tahun asal Garut, bekerja di sebuah restoran sate, gulai, dan tongseng kambing paling ramai di Bandung. Restoran itu tak pernah sepi dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Ia bekerja bersama 5 karyawan lainnya. Semuanya sibuk dari pagi sampai malam. Tapi satu hal yang selalu menjadi omongan diam-diam para karyawan adalah sikap bos mereka. Pelitnya minta ampun. Gaji kecil, tanpa bonus, padahal omzet restoran bisa mencapai puluhan juta per hari. Satu tusuk sate dihargai 10.000 rupiah. Tapi rasa dihargai kayak sepiring nasi basi, gerutu Vicky disela menyusun tusuk sate di piring pelanggan. Meski begitu, ia tetap bertahan karena kebutuhan hidup tak memberi ruang untuk banyak pilihan. Satu sore yang lengang, Vicky mendapat telepon dari ibunya. Suara ibunya terdengar cemas. Adiknya harus segera mendaftar sekolah dan butuh uang 2 juta. Gajian masih 5 hari lagi. Dengan penuh harap, Vicky memberanikan diri menemui bosnya untuk meminjam uang. Tapi seperti yang bisa ditebak, bosnya hanya tertawa dingin dan berkata, "Gajian kan baru 2 hari lalu. Tunggu saja tanggal mainnya." Malam itu Vicky gelisah. Di dapur tempat ia menyapu arang dan tulang kambing gosong. Pikirannya membelayut. Dan akhirnya, bisikan nekat itu mengalahkan akal sehatnya. Ia tahu setiap malam uang hasil penjualan disimpan di laci kasir sebelum disetorkan. Restoran ramai. 400.000 sehari pasti tak akan terlihat hilangnya. Mulailah ia mencuri. Hari pertama, mulus. Hari kedua aman. Hari ketiga, sukses lagi. Total 1,2 juta ia kumpulkan. Tapi malam ketiga itulah, semuanya berubah. Saat ia pulang ke kosan dan mencoba tidur, tubuhnya berdiri di sudut kamarnya. Makhluk tinggi besar, tubuhnya legam bagi arang, seperti hembusan angin dari neraka. Vicky tak bisa bergerak, hanya bisa menatap makhluk itu mendekat. Lalu semuanya gelap. Vicky terbangun dengan tubuh berkeringat. Tenggorokannya perih. Ia lari ke kamar mandi kosan dan memuntahkan darah segar. Ia gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Pagi itu, dengan tubuh lemas dan wajah pucat, ia tetap berangkat kerja. "Lu sakit, Ki?" Oh, Vicky hanya mengangguk kecil. Masuk angin mungkin. Tapi ia tahu ini bukan masuk angin. Seharian ia tak nafsu makan. Tubuhnya seperti ditarik-tarik sesuatu yang tak kasat mata. Malam harinya, saat semua karyawan pulang dan hanya tinggal ia yang membersihkan dapur, kejadian mengerikan kembali terjadi. Saat mencuci piring, lampu kamar mandi mati mendadak. Suara geraman terdengar dari dalam. Dengan senter ponsel, Vicky mengintip ke dalam. Di dalam kamar mandi, bayangan hitam besar berdiri membelakanginya. Tapi saat ia menyorot ke cermin, bayangan itu tak tampak. Tiba-tiba makhluk itu berbalik. Matanya membara, mulutnya dipenuhi gigi tajam dan senyum penuh dendam. Kembalikan. Vicky lari keluar restoran, hampir saja menabrak motor pelanggan terakhir. Ia tak bisa lagi bertahan. Pagi harinya, tubuh Vicky lemas seperti kain basah. Ia nyaris jatuh saat turun dari angkot menuju restoran. Jadi yang melihatnya langsung menahan. "Lo gak usah kerja dulu deh, bro. Muka lo putih kayak tulang ayam." Vicky tak menjawab. Matanya cekung, kulitnya pucat kehijauan. Tapi tetap, ia masuk ke dapur dan mulai menyiapkan sate seperti biasa. Setiap kali daging ditusuk, kepalanya berdenyut. Dan tiap melihat kobaran api, ia seperti melihat sosok makhluk hitam itu menari di tengah bara. Saja menunjukkan pukul 10 malam. Restoran tutup. Tapi kali ini Vicky tak tunggu waktu. Ia menghampiri bosnya di ruang kecil dekat kasir. "Pak, saya mau izin pulang kampung sebentar. Ada urusan keluarga. Saya nggak kuat kerja." Bosnya mendengus. "Loh, kamu ini gimana? Restoran lagi rame, tiba-tiba mau pergi. Karyawan juga lagi kurang." Vicky hanya berdiri diam. Matanya basah, tubuhnya gemetar. Anehnya, bosnya kemudian menatapnya dalam-dalam, seperti sedang melihat lebih dari sekadar wajah lelah seorang pegawai. Wajahnya berubah. "Kamu sakit?" Tanyanya pelan. Vicky mengangguk. "Saya kayak dibawa sesuatu, Pak. Saya harus pulang." Bosnya diam beberapa detik. Lalu dengan suara berat dan datar, ia mengangguk. "Ya sudah, tapi cepat balik." Tanpa sempat berkemas, Vicky langsung naik bus malam dari Bandung ke Garut. Sepanjang jalan ia menggigil.
Dari jendela, ia beberapa kali melihat bayangan sosok hitam berlari di sisi jalan, seperti mengejarnya. Setibanya di Garut, pagi masih buta. Ia disambut oleh ibunya di depan rumah. Namun belum sempat berbicara, tubuh Vicky ambruk di teras rumah. Ibunya menjerit memanggil ayahnya. Mereka buru-buru memanggil bidan kampung. Cuma kecapkan, saya kasih obat dulu. Suruh dia istirahat, kata bidan. Namun malam harinya, tenang itu pecah. Jeritan Vicky menggema memecah keheningan kampung. Tubuhnya menggeliat di kamar. Tangannya mencakar-cakar dinding. Mulutnya menjerit tanpa kata. Suaranya seperti bukan suaranya. Lebih berat, lebih seram. Warga kampung mulai berdatangan. Rumah keluarga Vicky malam itu tak ubahnya seperti medan perang batin. Warga berkerumun di luar, beberapa mengintip lewat jendela. Suara jeritan Vicky masih terdengar dari kamar. Kini disertai tawa cekikikan yang aneh. Suara itu jelas bukan suara manusia. Wani Piro, kembalikan. Darahnya manis. Suara itu melengking, membuat beberapa warga mundur ketakutan. Ayah Vicky berusaha menahan pintu kamar agar tak terbuka. Takut anaknya menyakiti dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pria tua bertongkat, berjubah lusuh dan bermata tajam datang tergopoh, diterangi obor yang dibawa tetangganya. Namanya Abah Wira, tetua kampung yang dikenal punya ilmu. Tak banyak bicara, Abah masuk rumah dan langsung menuju kamar. Ia memerintahkan semua warga keluar dan hanya meminta 2 orang membantunya di dalam. Di tangannya, segenggam kemenyan mulai dibakar. Asap putih menyelimuti kamar seperti kabut pekat. Vicky kini tergeletak, tapi tubuhnya kaku seperti papan. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar dengan darah menetes di sudut bibir. Abah Wira duduk bersila di dekat kepala Vicky. Kau bukan anak ini. Siapa kau? Ia tegas. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba tubuh Vicky bangkit sendiri. Duduk dengan cara tak manusiawi, tertekuk seperti lipatan laba-laba. Mulutnya terbuka dan suara berat miliknya. Aku penjaga. Tak terima. Darah ganti darah. Abah Wira menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke arah Vicky. Tubuh Vicky menggelepar keras seperti disetrum. Abah mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Sunda kuno yang membuat udara dalam ruangan terasa berat dan panas. Tiba-tiba suara geraman terdengar. Sosok hitam besar muncul dari sudut kamar. Tubuhnya seperti arang, matanya merah membara. Itu dia, makhluk yang mengganggu Vicky selama ini. Perkelahian gaib pun terjadi. Asap kemenyan berputar liar. Bunga melayang, suara Abah menggema mengguncang. Warga di luar mendengar suara teriakan makhluk yang menembus dinding dan tanah. Beberapa saat kemudian, semua menjadi sunyi. Tubuh Vicky terjatuh tak sadarkan diri. Abah keluar dengan wajah pucat. Ia hanya berkata pelan, anak ini telah mengambil milik makhluk yang ditugaskan menjaga sesuatu. Makhluk itu murka karena dia merasa dirampok pagi harinya. Matahari belum tinggi saat Vicky terbangun perlahan. Tubuhnya terasa ringan, tapi kepalanya seperti dihantam palu. Di sekelilingnya ada ibunya, ayahnya, dan Abah Wira yang duduk tenang di sudut kamar, memutar tasbih dengan bibir bergetar lirih. Vicky memandangi langit-langit rumahnya, lalu mulai menangis tanpa suara. Tangannya gemetar, mulutnya bergetar, dan saat ibunya memeluknya, ia berkata, "Mak, aku salah. Aku ngambil uang orang." Abah Wira membuka mata, menatap Vicky lekat. Ceritakan semuanya. Dari awal. Dengan suara pelan dan tersendat, Vicky mengaku. Ia menceritakan bagaimana ia terpaksa mencuri uang dari laci kasir restoran. Tempatnya bekerja 400.000 setiap malam selama 3 hari. Ia butuh uang untuk adiknya yang mau masuk sekolah. Tapi sejak malam pertama mencuri, hidupnya tak pernah tenang. Waktu tidur, saya lihat makhluk hitam besar berdiri di pojokan kosan. Besoknya, saya muntah dan terus malamnya saya lihat dia lagi di kamar mandi restoran. Dia terus ikut kemana-mana sampai akhirnya saya pulang. Abah Wira menarik napas panjang. Makhluk itu bukan sembarang setan. Itu genderuwo peliharaan bosmu. Semua di ruangan terdiam. Dia ditugaskan menjaga kekayaan bosmu. Uang yang kau ambil bukan sekadar uang. Itu milik yang dilindungi makhluk halus. Kau dianggap mencuri darinya. Ayah Vicky tampak marah. Tapi masa karena uang segitu anak saya mau dibunuh makhluk kayak gitu? Abah menggeleng. Bukan soal besar kecilnya,
soal izin. Dunia gaib itu seperti kontrak yang melanggar pasti dihukum. Vicky terdiam lama. Wajahnya penuh penyesalan. Ia sadar, apapun alasannya, ia telah mencuri. Dan lebih buruk lagi, dari tempat yang tak bisa dicuri begitu saja. Aku harus balikin uangnya, gumam Vicky. Aku harus tebus salahku sebelum aku jadi tumbal beneran. Ibunya memegang tangan Vicky. Kasih guys, kita jual motor lama Le. Yang penting kamu selamat. Dengan niat tulus dan rasa bersalah mendalam, Vicky memutuskan untuk mengembalikan uang itu. Tak lewat perantara, harus dengan tangannya sendiri. 2 hari kemudian, dengan tubuh yang masih belum sepenuhnya pulih, Vicky berdiri di depan terminal Garut. Di tangannya, sebuah amplop coklat berisi uang 1.200.000 hasil dari menjual motor tua peninggalan almarhum kakeknya. Wajahnya datar, tapi di dalam dadanya, badai rasa bersalah dan takut berputar kencang. Perjalanan ke Bandung terasa sangat panjang. Setiap guncangan bus seperti mengaduk isi perut dan pikirannya. Matanya tak henti melirik keluar jendela. Seakan takut melihat bayangan hitam itu lagi. Tapi sejauh ini, perjalanan tenang. Sampai akhirnya ia berdiri di depan restoran itu lagi. Restoran sate, gulai dan tongseng Pak Jamal. Tempat ribuan piring pernah ia bawa. Ratusan tulang kambing ia buang. Dan tempat ia mengambil yang bukan miliknya. Matahari mulai turun saat Vicky masuk lewat pintu belakang. Ia tahu jam segitu biasanya dapur sudah lengang. Ia tak mau ketemu siapa-siapa. Ayahnya ingin meletakkan uang itu di tempat di mana ia dulu mengambilnya. Jika siap. Restoran ramai seperti biasa. Aroma gulai dan sate bercampur dengan suara pengunjung yang ramai mengobrol. Tapi semuanya terasa berbeda bagi Vicky, seperti suasana pesta di atas kuburan. Dengan langkah cepat, ia mengendap ke ruang kasir Pak. Ia membuka laci perlahan dan meletakkan amplop itu di dalam. Tangannya gemetar. Tapi saat ia hendak menutup laci, sebuah suara terdengar dari belakang. Vicky. Ia menoleh. Bosnya berdiri di sana. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tapi sorot matanya tajam seperti jarum. Kamu balik lagi? Tanya bos itu dengan suara rendah. Buat apa? Vicky menunduk. Saya cuma mau balikin uang yang saya ambil. Saya minta maaf Pak. Bos itu mendekat dingin. Yang kamu tahu, gak semua orang bisa keluar hidup-hidup setelah mengambil sesuatu dari tempat ini. Ucapan itu membuat bulu kuduk Vicky berdiri. Tapi sebelum ia sempat bicara, bosnya melanjutkan. Tapi kamu cukup beruntung. Makhluk itu sudah berhenti mengejarmu. Vicky menatapnya bingung. Syaratnya satu, kata bos itu pelan. Kamu pergi dan jangan pernah kembali. Ia pamit, membungkuk dalam-dalam dan keluar dari restoran itu. Untuk terakhir kalinya, sejak kepulangannya dari Bandung, Vicky tak lagi sama. Tubuhnya memang perlahan membaik, tapi dalam pikirannya ada sesuatu yang tak sembuh. Ia duduk berjam-jam di teras rumah, memandangi pohon kelapa di belakang sawah, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Tatapannya kosong. Tidurnya sering terputus tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terus melihat laci kasir itu. Terbuka, kosong. Tapi dari dalamnya, suara berat selalu dibayar. Keluarganya cemas. Ibunya sering membaca doa di dekatnya. Ayahnya membawa Vicky menemui beberapa tokoh agama kampung. Berharap semua bayangan kelam itu hanyut bersama air wudhu dan zikir. Tapi bukan hal mistis yang terus menghantui Vicky, melainkan rasa bersalah. Bukan hanya karena ia mencuri, tapi karena ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Restoran itu bukan hanya tempat makan, dan ia sempat menjadi bagian darinya. Saya mengingat kembali bagaimana setiap malam restoran itu tetap penuh. Bahkan di malam hujan badai, pelanggan tak pernah berhenti berdatangan. Bagaimana ada daging yang entah datang dari mana tapi selalu cukup. Bagaimana semua karyawan jarang ada yang lama bertahan, tapi bosnya tetap tenang, tetap kaya. Mungkin memang bukan cuma uang yang dijadikan tumbal, pikir Vicky ngeri. Ia mengurung diri beberapa hari, tak keluar rumah, tak makan banyak. Tapi pada hari ke-7 sejak pulangannya, ia memutuskan untuk bangkit. Ia menjual sisa barang-barangnya yang masih berharga, membeli gerobak kecil, dan mulai berjualan cilok keliling kampung. Masyarakat menyambutnya dengan senyum dan dukungan.
Cilok si Vicky enak, nggak kayak sate itu yang isinya dosa. Canda salah satu tetangganya. Dan perlahan luka batinnya mulai pulih, malam-malamnya mulai tenang. Tidak ada bayangan besar di sudut mata, tapi meskipun tubuhnya bebas, jiwanya tak bisa melupakan. Ia tahu, ia pernah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tak disentuh. Ia pernah menyentuh rezeki yang dikawal iblis 2 bulan telah berlalu. Vicky kini hidup sederhana tapi damai. Gerobak ciloknya selalu ramai anak-anak dan ibu-ibu yang suka bercerita sambil ngemil. Setiap kali melihat uang hasil jualannya, ia tersenyum kecil. Bukan karena banyaknya, tapi karena ia tahu itu bersih. Tapi pada suatu malam, langit mendung, angin dingin berhembus menusuk. Saat Vicky hendak mendorong gerobaknya pulang, seorang lelaki tua yang tak dikenalnya menghampiri. Cilok 1 bungkus, nak. Vicky tersenyum. Dan siapa? Namun saat ia membungkus cilok, lelaki itu berkata pelan, "Kamu tahu kenapa kamu masih hidup?" Vicky menoleh, kaget. Lelaki itu menatap lurus ke matanya, dan sesaat pupil matanya tampak merah. "Kamu bukan tumbal yang cocok," lanjutnya. "Jiwamu terlalu penuh rasa bersalah. Itu membakar jalan yang telah dibuka." Vicky membeku, tangannya gemetar. Apa maksudnya? Lelaki itu tersenyum miring, menaruh uang receh, lalu berkata pelan sebelum pergi, "Kau selamat, tapi restoran itu tetap butuh tumbal berikutnya." Ia melangkah pergi, meninggalkan Vicky yang berkeringat dingin. Di tangan Vicky uang receh tadi. Malam itu Vicky tak bisa tidur. Ia teringat satu persatu wajah teman kerjanya. Jadi, di Karate, apakah mereka tahu apa yang mereka hadapi? Apakah mereka akan jadi korban selanjutnya? Keesokan harinya, ia memberanikan diri menghubungi Yadi lewat WhatsApp. Tapi tak ada balasan. Ia coba menelpon, tidak aktif. Seminggu kemudian, kabar itu datang lewat cerita tetangga yang pulang dari Bandung. Seorang pegawai restoran gulai terkenal ditemukan tewas di kamar mandi. Lehernya patah, wajahnya menghadap ke belakang. Nama pegawainya, Yadi. Vicky terduduk lemas. Ia ingin menolong, tapi ia tak punya kekuatan untuk melawan sesuatu yang tak bisa disentuh. Namun malam itu, ia menulis surat. Bukan untuk bos lamanya, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Surat berisi janji bahwa seumur hidup ia akan mencari jalan untuk menolong siapapun yang terseret ke dalam kekayaan berlumpur darah. Dan sejak hari itu, ia tak lagi hanya berjualan cilok. Ia mulai menelusuri cerita-cerita tentang restoran misterius, pesugihan, dan perjanjian gaib. Karena ia tahu tumbal yang gagal belum tentu dibiarkan hidup lama. Tapi mungkin, hanya mungkin, bisa menjadi perlawanan pertama